Mungkin bisa dimulai sudah 20 nih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi teman-teman peserta. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Angelin Claudia, selaku moderator yang akan membantu jalannya pelatihan Rumah BUMN yang mengangkat tema Desain Membantu Brandmu Dikenal Banyak Orang. Sebelum kita memulai pelatihan, saya ingin cross-check terlebih dahulu apakah suara saya terdengar jelas, teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih atas responnya. Saya rasa sudah jelas. Sebelum kita memasuki sesi penjelasan dalam pelatihan, izinkan admin untuk membagikan link di kolom chat Zoom meeting yang perlu teman-teman peserta ikuti, seperti memfollow akun Instagram Rumah BUMN Makassar, Internship Makassar, Event RB Makassar, Produk UMKM RB Makassar, serta subscribe akun YouTube Rumah BUMN Makassar, dan memfollow akun TikTok Rumah BUMN Makassar. Dan mohon untuk mikrofon di-mute selama pelatihan dan wajib on-cam jika ada pertanyaan dan dapat disampaikan pada sesi tanya-jawab. Dan mohon partisipasinya untuk membuat story lalu tag ke akun Rumah BUMN Makassar. Selain itu, bagi teman-teman peserta yang memiliki usaha, silakan mendaftarkan produknya di e-katalog UMKM. Ini kesempatan untuk memperluas jangkauan bisnis teman-teman peserta dengan cara mengisi link e-katalog produk. Benefitnya yaitu berpeluang ikut serta dalam berbagai event seperti basar, pameran, dan juga expo. Untuk itu, saya persilakan admin memberikan informasi lebih lanjut melalui kolom chat Zoom meeting. Nah, sebelum kita masuk pada materi pembahasan kita, izinkan saya untuk memperkenalkan speaker kita pada hari ini yang merupakan internship RB Makassar. Untuk CV-nya, beliau merupakan mahasiswa Universitas Negeri Makassar dengan prodi kewirausahaan dan juga pernah menjadi freelance graphic design pada tahun 2024 sampai sekarang, dan juga menjadi panitia pelaksana pendidikan dan pelatihan kewirausahaan pada tahun 2024 dan pernah magang di PT Torso Jaya dan juga pernah membuat CV Rahmat 35. Untuk menginefisienkan waktu, saya persilakan kepada speaker kita untuk menjelaskan materinya. Dengan ini saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator kepada saya. Pada hari ini saya akan membahas tentang power of design. Nah, bagaimana desain itu membantu brandmu dikenal banyak orang. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan menjelaskan apa sih itu desain. Nah, desain itu adalah proses kreatif yang melibatkan perencanaan, perancangan, dan penyusunan elemen-elemen visual untuk menciptakan sesuatu yang tidak hanya estetik, tapi juga fungsional. Nah, dengan kata lain, desain itu adalah cara kita menyampaikan ide dan informasi secara visual. Nah, desain itu berfokus pada fungsi dan tujuan tertentu. Misalnya, ketika kita berbicara tentang desain branding, nah seperti logo atau kemasan produk. Nah, desain itu berfungsi untuk membangun identitas yang mudah dikenali oleh audiens. Nah, desain sendiri itu ada banyak jenisnya. Nah, ada desain grafis yang berfokus pada elemen-elemen visual seperti logo, tipografi, dan warna untuk menyampaikan pesan atau identitas brand. Nah, ada juga desain produk yang berkaitan dengan bagaimana suatu barang atau produk itu dirancang agar nyaman digunakan dan menarik secara visual. Nah, tidak hanya itu, desain juga mencakup desain interior, desain web, dan banyak lagi. Oke, next. Mengapa desain itu penting? Nah, desain itu penting karena itu merupakan cara kita berkomunikasi secara visual dengan orang lain, baik itu produk, layanan, atau bahkan website. Nah, desain yang baik itu dapat membuat orang lebih mudah mengerti, tertarik, dan bahkan mengingat sesuatu yang kita tawarkan. Nah, desain yang efektif bukan hanya tentang tampilannya, tetapi juga tentang bagaimana desain itu dapat memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan audiens. Nah,
Jadi desain itu bukan sekedar mewarnai atau mempercantik sesuatu, tetapi merupakan bagian dari strategi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, tahukah kalian kalau 90% informasi itu diproses otak manusia secara visual. Nah, artinya itu sebelum seseorang membaca nama brand, itu mereka sudah lebih dulu menangkap kesan dari desainnya. Nah, misalnya saat kita melihat warna merah dan font khas, nah kita langsung kepikiran Coca-Cola, atau saat melihat logo Apple tergigit, nah itu kita langsung terbayang kalau itu adalah Apple. Nah, ini bukti bahwa desain itu berperan besar dalam membentuk identitas sebuah brand. Oke. Nah, jadi kalau kita ingin brand kita itu mudah dikenali dan diingat banyak orang, itu kita harus tidak bisa mengabaikan desain. Nah, branding visual yang kuat itu akan membantu kita menciptakan kesan pertama yang baik dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Next. Oke, bisa di next. Nah, tadi kita sudah bahas bagaimana itu desain berperan besar dalam branding. Tapi sebenarnya apa sih itu yang dimaksud dengan branding visual? Nah, branding visual itu adalah segala elemen desain yang digunakan untuk menciptakan identitas sebuah brand yang mencakup logo, warna, tipografi, dan elemen visual lainnya yang membantu brand terlihat unik dan mudah dikenali. Nah, dengan kata lain, branding visual itu adalah wajah dari brand kita di mata konsumen. Nah, saya kasih contoh, yaitu McDonald. Nah, dari jauh pun kita itu bisa langsung mengenali brand ini hanya dengan melihat warna merah dan kuningnya, atau bahkan melihat bentuk huruf M-nya yang khas. Nah, itu karena mereka mempunyai branding visual yang kuat dan konsisten. Nah, berikut teman-teman bisa lihat di layar contoh dari elemen branding visual yang umum. Nah, saya ambil 3 contoh, yaitu logo, warna, dan tipografi. Nah, logo sendiri itu adalah elemen yang paling mudah dikenali dari sebuah brand. Nah, sebuah logo yang baik itu harus simpel, mudah diingat, dan relevan dengan brand kita. Nah, saya kasih contoh, itu Nike. Nah, logo ini sederhana dan mencerminkan kecepatan dan gerak. Saya kasih contoh lain juga, itu Apple. Nah, logonya itu minimalis, yang melambangkan inovasi dan teknologi. Oke, poin kedua itu warna. Nah, warna itu bukan sekedar estetika. Warna bisa membentuk kesan dan emosi terhadap brand kita. Nah, saya kasih contoh warna biru. Nah, warna biru itu melambangkan kepercayaan dan profesionalisme. Nah, makanya banyak dari perbankan itu menggunakan warna biru. Contohnya BCA, BNI, Mandiri, dan lain-lain. Nah, startup juga biasanya menggunakan logo warna biru. Nah, contohnya itu Facebook dan Samsung. Saya kasih contoh lain, yaitu warna merah, yaitu warna yang melambangkan energi dan semangat. Contohnya itu Coca-Cola dan YouTube. Nah, kalau warna kuning itu dalam dunia kuliner itu melambangkan nafsu makan, keceriaan, dan optimisme. Nah, warna kuning itu sering digunakan pada logo pada kemasan produk makanan. Nah, contohnya itu Big Bananas, Master Bull, Hawk Band, dan lain-lain. Oke, poin yang ketiga itu tipografi atau gaya tulisan. Nah, font atau jenis huruf yang memainkan peran penting dalam branding. Nah, font itu bisa memberikan karakter khusus pada brand. Contohnya sans serif. Nah, itu melambangkan modern dan minimalis. Contohnya yang digunakan oleh Google dan Spotify. Yang kedua itu script. Nah, itu melambangkan elegan dan kreatif. Contohnya brush script yang digunakan oleh Coca-Cola. Oke, next slide.
Oke, peran desain dalam meningkatkan brand awareness. Nah, yang pertama itu membangun brand terlihat profesional dan kredibel. Nah, desain yang baik itu berperan penting dalam menciptakan kesan pertama yang positif terhadap sebuah brand. Nah, ketika konsumen pertama kali melihat logo atau website atau kemasan produk, nah desain yang rapi dan terstruktur dengan baik itu dapat memberi kesan bahwa brand tersebut serius dan profesional dalam menjalankan bisnisnya. Sebaliknya, desain yang tidak teratur atau asal-asalan itu dapat menurunkan kredibilitas dan membuat brand terlihat kurang dapat dipercaya. Oleh karena itu, desain yang konsisten, elegan, dan mudah dipahami itu sangat penting untuk membangun kepercayaan dari pelanggan dan membangun bahwa brand itu peduli dengan kualitas dan pengalaman konsumen. Poin yang kedua itu meningkatkan daya ingat pelanggan. Jadi desain yang menarik dan konsisten itu sangat efektif dalam meningkatkan daya ingat pelanggan. Nah, sebuah brand dengan desain yang kuat seperti logo yang khas dan kemasan yang unik itu lebih mudah diingat oleh audiens daripada brand yang desainnya biasa-biasa saja. Nah, misalnya warna yang konsisten atau elemen desain yang mudah dikenali membuat audiens itu dapat langsung mengaitkan produk dengan brand tertentu. Nah, hal ini penting dalam dunia bisnis yang penuh dengan pilihan. Nah, jika desain brand kita itu mudah diingat, pelanggan lebih cenderung untuk kembali lagi atau merekomendasikan brand kita kepada orang lain, yang pada akhirnya berkontribusi pada keberhasilan jangka panjang. Poin yang ketiga itu menarik perhatian dan membedakan dari kompetitor. Nah, di dalam pasar yang kompetitif, desain memainkan peran penting untuk membedakan brand kita dari pesaing. Nah, desain yang unik baik dari segi warna, logo, atau gaya visual itu dapat membuat brand lebih menonjol dan menarik perhatian konsumen. Nah, warna yang khas dan desain yang kreatif itu dapat membantu brand kita mudah dikenali dan diingat. Sementara desain yang buruk atau serupa dengan kompetitor itu dapat membuat brand kita terlupakan. Nah, desain yang menonjol tidak hanya membuat brand lebih menarik, tapi juga membantu menciptakan identitas yang jelas dan kuat, sehingga audiens itu lebih mudah mengenali dan mengingat brand kita di tengah keramaian. Oke, poin yang terakhir yaitu meningkatkan engagement di media sosial. Nah, di era digital saat ini, desain itu sangat mempengaruhi tingkat interaksi dan engagement antara brand dan audiens. Nah, konten visual yang menarik di media sosial itu dapat mendorong audiens untuk lebih terlibat, seperti memberikan like, komentar, atau bahkan berbagi konten tersebut. Dan desain yang menarik itu meningkatkan daya tarik dan membuat audiens lebih betah menghabiskan waktu di media sosial brand kita. Nah, selain itu, pengalaman pengguna yang baik memberi desain yang responsif di berbagai perangkat. Nah, itu juga berperan dalam menciptakan interaksi yang lebih baik, yang pada gilirannya meningkatkan loyalitas pelanggan dan memperkuat hubungan antara brand dan audiensnya. Oke, next slide. Oke, cara menerapkan desain branding yang efektif. Nah, yang pertama, itu menentukan identitas visual yang jelas. Jadi, sebelum kita memulai desain, penting untuk memiliki identitas visual yang jelas untuk brand kita. Nah, ini mencakup pilihan warna, tipografi, logo, dan elemen desain lainnya yang akan mewakili brand kita secara konsisten. Yang kedua, itu pilih warna yang mencerminkan karakter brand. Nah, warna itu adalah elemen penting dalam desain karena memiliki kemampuan untuk mempengaruhi persepsi dan emosi audiens. Nah, pilihlah warna yang mencerminkan karakter dan dari nilai brand kita. Yang ketiga itu desain logo yang sederhana namun ikonik. Jadi logo itu adalah wajah dari brand kita dan desain logo yang sederhana itu akan mudah diingat dan relevan yang sangat penting. Nah, pastikan logo brand kita itu terlihat lebih jelas dalam berbagai ukuran dan media. Nah, hindari desain yang terlalu kompleks atau berlebihan karena logo yang sederhana itu cenderung lebih mudah dikenali oleh audiens. Dan yang terakhir itu konsisten di semua platform. Nah, agar desain kita efektif dan branding kita efektif, pastikan konsistensi diterapkan di semua platform brand.
mulai dari website, media sosial, hingga kemasan produk dan iklan. Nah, contohnya itu memastikan warna, font, logo, dan lain-lainnya itu digunakan di Instagram sesuai dengan desain website dan materi iklan. Nah, itu akan membuat pengalaman visual yang seragam dan membantu pelanggan lebih mudah mengenali dan merasa nyaman dengan brand kita. Oke, mungkin itu saja dari pemaparan saya. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari speaker kita yang mudah dipahami. Selanjutnya kita masuk di sesi tanya jawab. Saya persilakan kepada teman-teman peserta yang ingin bertanya, silakan raise hand. Oke, saya persilakan kepada Muti untuk mengajukan pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya moderator dan terima kasih kepada pemateri yang sangat insightful. Oke, jadi pertanyaan saya, bagaimana sih Kak caranya supaya kita itu dapat mendapatkan referensi dalam pembuatan logo? Karena biasanya pasti kayak susah, apalagi kayak nanti takutnya ada yang mirip sama orang kayak gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan pertama dari Saudari Muti. Untuk lebih jelasnya lagi, mohon untuk diketik ulang kembali kepada kolom chat Zoom meeting agar memastikan pertanyaannya terpantau dengan jelas. Terima kasih. Saya tampung terlebih dahulu pertanyaannya, jadi saya memberi kesempatan kepada teman-teman untuk pertanyaan kedua. Baik, saya persilakan untuk Keisha untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, saya mau bertanya mengenai apa sih dampak buruk dari desain yang tidak konsisten terhadap citra sebuah brand? Kan ada itu yang desain-desain yang nggak konsisten terhadap sebuah brand. Apa sih dampak buruknya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan kedua dari Saudari Fitri. Untuk lebih jelasnya lagi, mohon untuk diketik ulang kembali pada kolom chat Zoom meeting agar memastikan pertanyaannya lebih terpantau jelas. Terima kasih. Saya tampung terlebih dahulu pertanyaannya. Saya memberi kesempatan kepada teman-teman untuk pertanyaan ketiga. Oke, saya persilakan untuk Aza Devina untuk mengajukan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya dan saya mau bertanya Kak, misalkan saya punya UMKM dan saya mau punya logo, saya baru mau buat sebuah logo. Nah, apakah logo itu harus memiliki makna dari segi bentuknya ataupun warnanya, ataukah yang terpenting logo itu gampang diingat karena sederhana, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Saudari Devina. Untuk lebih jelasnya lagi, mohon diketik ulang kembali pada kolom chat Zoom meeting agar memastikan pertanyaannya terpantau dengan jelas. Terima kasih. Saya akan memberikan kesempatan kepada moderator, kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan dan pertanyaan dari Kakak Muti. Jadi untuk pertanyaannya itu bagaimana cara kakak mendapatkan referensi untuk membuat logo dan ide kita untuk tidak menduplikat atau sama dengan orang lain. Nah, caranya itu mendapatkan referensi logo yang unik. Yang pertama itu melakukan riset dan mencari inspirasi. Jadi langkah pertamanya itu kita harus lakukan riset. Nah, kita itu bisa mencari inspirasi dari berbagai platform seperti Pinterest, Dribbble, dan Behance. Nah, untuk melihat logo-logo dan tren terbaru.
Namun penting untuk diingat bahwa kita tidak boleh meniru secara langsung, melainkan hanya mengambil ide untuk dikembangkan lebih lanjut. Nah, yang ketiga itu mengecek atau brainstorming dengan sketsa awal. Nah, selanjutnya kita itu harus melakukan brainstorming untuk menentukan konsep logo yang sesuai dengan visi dan misi brand kita. Nah, buatlah pertama itu mind map untuk mengenali ide, lalu coba membuat sketsa beberapa desain secara manual. Nah, dengan cara ini kita itu bisa menciptakan logo yang lebih profesional dan orisinal. Dan yang terakhir itu modifikasi dan personalisasi. Nah, terakhir itu pastikan logo yang kita buat itu memiliki kombinasi warna, tipografi, dan bentuk yang khas. Hindari menggunakan template generik dan tambahan elemen personal yang mencerminkan identitas brand agar lebih unik dan berkesan. Oke, mungkin itu jawaban dari saya. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya dan respon dari pemateri kita. Saya kembalikan kepada Muti, apakah sudah dipahami? Ya, sangat dipahami. Terima kasih, Kak. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua bisa langsung dijawab. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Untuk pertanyaan yang kedua itu dari Kakak Fitri. Jadi, apa dampak buruk dari desain yang tidak konsisten atau kurang profesional terhadap citra sebuah brand? Nah, dampaknya itu yang pertama mengurangi kredibilitas dan kepercayaan. Jadi, brand dengan desain yang tidak konsisten itu terlihat tidak profesional dan kurang serius. Nah, hal ini itu bisa membuat pelanggan ragu terhadap kualitas produk atau layanan yang ditawarkan. Yang kedua, itu sulit dikenali dan diingat. Desain yang sering berubah atau tidak memiliki identitas visual yang jelas, itu akan menyulitkan pelanggan dalam mengenali brand. Nah, padahal brand itu harus kuat dan memiliki elemen desain yang mudah diingat dan konsisten. Yang ketiga, itu menyampaikan pesan yang tidak jelas. Nah, jadi desain yang tidak terarah itu bisa menciptakan kebingungan bagi audiens. Nah, jika logonya, warna, atau font berubah-ubah tanpa alasan yang jelas, pelanggan mungkin tidak memiliki atau tidak memahami nilai tujuan dari brand tersebut. Dan yang terakhir itu membuat pelanggan tidak loyal. Jadi ketika sebuah brand tidak memiliki identitas visual yang jelas, pelanggan bisa kehilangan rasa ketertarikan. Sebaliknya, jika brand dengan desain yang profesional dan konsisten, itu akan lebih mudah membangun loyalitas pelanggan. Mungkin itu jawaban dari saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya dan respon dari pemateri kita. Saya kembalikan kepada Keisha, apakah sudah dipahami? Ya, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan ketiga dari Asta Devina. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Untuk pertanyaan dari Kakak Devina, itu apakah sebuah logo harus selalu memiliki makna dari segi bentuk dan warna, atau yang terpenting adalah daya ingat dan kesederhanaannya? Nah, sebuah logo idealnya itu memiliki keseimbangan antara makna, daya ingat, dan kesederhanaan. Namun, tidak harus selalu memiliki makna yang mendalam dari segi bentuk dan warna. Yang terpenting itu adalah bagaimana logo tersebut dapat mewakili brand dengan baik dan mudah diingat oleh audiens. Mungkin itu jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawaban dan respon dari pemateri kita. Saya kembalikan kepada Devina, apakah sudah dipahami atas jawaban dari pemateri? Baik, terima kasih atas jawabannya. Cuman mungkin saya mau bertanya lagi, Kak. Kalau misalkan saya kan baru mau buat logo ya untuk UMKM saya, mungkin di mana saya bisa cari referensi bentuk ataupun warna untuk logo saya gitu. Karena saya benar-benar
mau cari referensi logo tapi juga tidak mau menjiplak logo orang lain. Jadi mungkin saya bisa dapat referensi di mana menurut kakak pemateri. Terima kasih. Oke, mungkin pertanyaannya itu sama seperti pertanyaannya dari Kakak Muti ya. Bagaimana eh, kalau ingin membuat logo dan bagaimana caranya untuk mendapatkan referensi dari logo yang ingin kita buat. Nah, yang saya jelaskan tadi itu kita harus memilih riset dan eh, riset mendalam terhadap logo yang akan kita buat. Jadi Kakak Devina bisa menggunakan platform desain seperti Pinterest, Dribbble, atau Behance untuk melihat berbagai gaya desain logo. Yang kedua itu membuat sketsa awal. Jadi mungkin Kakak Devina bisa membuat beberapa konsep awal secara manual sebelum mendesainnya dan menggunakan tools untuk mengecek kesamaan. Nah, caranya itu menggunakan Google Reverse Image Search. Jadi mengunggah sketsa atau logo awal untuk melihat apakah ada desain yang serupa atau sudah ada. Mungkin itu jawaban dari saya. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawaban dan respon dari pemateri kita. Saya kembalikan kepada Devina, apakah sudah dipahami atau ingin lebih dijelaskan? Jawabannya sudah sangat menjawab sih Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih untuk pemateri kita pada hari ini yang dibawakan oleh Marcelino Pratama Immanuel. Sebelum kita melakukan foto bersama, saya akan memandu teman-teman peserta untuk mendownload e-sertifikat adapun redeem code yang dikirim oleh admin kita melalui kolom chat Zoom. Nah, jadi paduan yang pertama yaitu teman-teman peserta perlu login akun link UMKM. Setelah itu, klik titik 3 pada profil, lalu klik akses sertifikat saya, lalu masukkan redeem code yang tadi, tapi sebelum memasukkan redeem code, terlebih dahulu teman-teman peserta wajib mengisi kuesioner. Setelah berhasil mengisi kuesioner dan mendownload dan meredeem code, teman-teman peserta dapat mendownload e-sertifikat dalam bentuk PDF. Itulah tata cara untuk mendownload e-sertifikat pada pelatihan pada hari ini. Selanjutnya kita masuk pada sesi foto bersama. Yang belum mengaktifkan kameranya, mohon banget diaktifkan. Oke, saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Sekali lagi teman-teman, mungkin tangannya bisa seperti ini. Kacit, ndak kita video apa? Oke. 1, 2, 3. Bisa diulang lagi? Jelas sekali, Angel. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada teman-teman peserta atas waktunya. Saya berharap bahwa pada kesempatan kali ini, pelatihan yang dibawakan oleh Marcel Pratama Immanuel memberikan wawasan baru tentang desain membantu brandmu dikenal banyak orang. Bagi teman-teman peserta sekalian, sampai jumpa pada pelatihan RB Makassar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.